Pada saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Ester 4 ayat 1 sampai 17. Dan saya akan membacakan untuk kita semua yang oleh lembaga Alkitab memberi judul Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia memuliakan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung di tiap-tiap daerah kemana kita dan undang-undang raja telah sampai. Ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika daya-daya dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatak, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatak mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk menunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatak supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatak disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatak dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatak memberitakan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagian setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang yakni hukumannya. Hanya orang yang kepadanya raja menurunkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh mereka menyampaikan ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan berluput dari antara semua orang Yahudi, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan pelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta daya-dayaku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kita masuk dalam renungan, dan renungan kita pada saat ini diberi tema berkorban demi keberlangsungan hidup banyak orang. Realita di sekitar kita, ada yang demi kepentingan diri dan kelompok tertentu, ada orang yang rela untuk mengorbankan orang lain, menjatuhkan orang lain demi kesenangan pribadi atau kelompok. Karena itu saudara-saudara, firman ini memberikan petunjuk hidup bagi kita tentang bagaimana kehidupan orang Yahudi di pembuangan ketika mereka ada di Persia pada masa pemerintahan Raja Ahasweros. Terjadi satu keadaan yang sungguh mengancam
masa kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena Haman yang adalah pembesar raja berupaya untuk melakukan genosida atau pemusnahan suku atau bangsa secara massal hanya demi kepentingan diri, karena dia begitu benci dengan yang namanya Mordekai. Dikarenakan Mordekai tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Haman, sehingga membawa dampak orang-orang Yahudi di Persia berusaha untuk dibinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upaya ini sungguh luar biasa. Haman berusaha menjumpai raja, meminta persetujuan raja, dan mengeluarkan aturan, dan aturan itu disebarkan di seluruh wilayah Media dan Persia, sehingga apa yang ditetapkan oleh raja itu harus dilakukan sebelum hari penentuan untuk pembinasaan orang-orang Yahudi pada tanggal 13 bulan Adar. Maka Mekadonia yang juga adalah orang Yahudi, dia tidak tega mendengar, bahkan tidak ingin melihat peristiwa yang mengerikan dan menakutkan itu. Tetapi Mordekai dengan usaha dan kerja keras yang luar biasa, dalam keadaan berkabung mengenakan kain kabung, dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia kemudian berteriak-teriak, melolong-lolong, menangis terseru-seru. Ini menunjukkan bahwa dia sedang memberi tanda kepada Ester yang ada di dalam istana raja. Berita itu didengar dan kemudian usaha dari Mordekai untuk boleh berjumpa dengan Ester tercapai, meskipun hanya melalui seorang yang bernama Haman yang adalah pelayan Ester. Terjadilah komunikasi bahwa Ester harus menghadap raja, harus memohon pertolongan kepada raja agar supaya aturan untuk membinasakan orang-orang Yahudi itu tidak terjadi. Ester yang ada dalam istana raja merasa bahwa hal ini tidak mungkin. 30 hari dia tidak dipanggil oleh raja, dan aturan yang ada di istana raja bahwa siapapun yang tidak dipanggil tidak boleh menghadap raja. Esther tahu konsekuensi ini, tetapi dia tidak peduli. Dia sungguh percaya bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Mordekai, akan ada pertolongan dari pihak lain dan ada juga kelepasan dari pihak lain, yaitu dari Allah yang disembah oleh Mordekai dan Esther, bahkan nenek moyang mereka. Maka kesadaran dari inilah yang menggerakkan Esther untuk rela berkorban. Ia mengatakan bahwa dukunglah dia dalam doa dan puasa 3 hari lamanya supaya ia menghadap raja apapun konsekuensinya, termasuk kematian. Esther melakukannya. Esther untuk keberlangsungan hidup orang Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman ini kita belajar bahwa milikilah hati yang mau rela berkorban untuk keberlangsungan hidup banyak orang. Jagalah ego dan kepentingan diri sendiri, mengorbankan orang lain, rela menjatuhkan orang lain sehingga namanya itu menjadi baik, menjadi terkenal, tapi orang lain menderita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jauh dari pemahaman firman ini, kita lihat sampai kepada Yesus Kristus yang telah berkorban, bukan hanya korban fisik tetapi korban nyawa. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib supaya saya dan saudara-saudara yang berdosa kita diselamatkan, karena tidak ada pertolongan dari pihak lain yang dapat menolong kita lepas dari ikatan dan belenggu dosa, karena kita semua manusia telah berdosa, dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya dari pihak Tuhanlah yang dapat memberikan kita pertolongan dan kelepasan untuk menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga karya selamat itu yang telah dinyatakan di kayu salib menjadikan saya dan saudara-saudara milik kepunyaannya, sehingga hidup kita bukan lagi hidup tapi Kristus yang ada di dalam kita. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita yang sedang kita hadapi, yakinilah bahwa ada pertolongan dari pihak Tuhan. Jangan hanya memilih zona nyaman untuk diam, untuk tidak berbuat apa-apa, tapi melangkahlah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan Dia akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi wakil Allah, berkorban demi banyak orang, sehingga orang akan melihat Kristus di dalam diri kita dan memuliakan Bapa di surga. Kiranya kebenaran saat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup, memaknai hidup bukan
bukan gitu